Halo teman-teman, selamat datang di Sisi Lain Channel. November selalu dikenal sebagai bulan yang menyimpan sejarah kelam bagi Amerika Serikat. John F. Kennedy, JFK, adalah Presiden Amerika Serikat ke-35. Kennedy berasal dari Partai Demokrat. Kennedy dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat pada bulan Januari tahun 1961. Kennedy dikenal sebagai presiden yang memiliki kebijakan kontroversial. Kennedy pernah membuat kebijakan untuk membuat emas sebagai mata uang Amerika Serikat yang ditolak berbagai pihak yang berujung kepada pembunuhan Kennedy pada tahun 1963 di Texas, Amerika Serikat. Presiden AS saat itu ditembak saat berada di dalam mobil. Pelaku penembakan yang menewaskan Kennedy, Lee Harvey Oswald, ditembak pada tanggal 24 November. Padahal, informasi darinya yang bisa membuka selubung misteri pembunuhan Kennedy belum terungkap. 59 tahun berlalu, pembunuhan Presiden Amerika Serikat ke-35, John F. Kennedy, tak bosan diperbincangkan. Terutama pada November, bulan di mana dia roboh ke pangkuan istrinya, Jackie Kennedy, setelah peluru menembus tubuhnya. Skeptisisme tentang siapa yang membunuh JFK masih ada di benak publik AS. Sebagian tak yakin pembunuhnya, Lee Harvey Oswald, bertindak sendirian. Bahkan, ada yang menduga bukan dialah pelakunya. Pada 1964, setahun setelah kematiannya, Gedung Putih membentuk komisi untuk menyelidikinya, yang lebih dikenal sebagai Komisi Warren. Kesimpulan komisi ini, Kennedy dibunuh oleh seorang pria bersenjata yang bertindak sendirian, Lee Harvey Oswald, dan bukan bagian dari konspirasi. Pada 1978, Kongres juga membentuk komite untuk menyelidikinya. Mereka menemukan fakta bahwa selain Oswald, ada kemungkinan seorang pria bersenjata kedua ikut menembaki iring-iringan presiden. Komisi menyimpulkan bahwa orang-orang bersenjata itu adalah bagian dari konspirasi, tanpa menyebutkan siapa dalang di balik konspirasi itu. Jajak pendapat ABC News pada 2003 menemukan 70% warga AS percaya bahwa kematian Kennedy adalah hasil plot, bukan tindakan pembunuh tunggal. Sebanyak 51% percaya Oswald tidak bertindak sendiri, dan 7% percaya Oswald tidak terlibat sama sekali dalam pembunuhan itu. Sejak kematian Kennedy, telah lebih dari 2.000 buku ditulis tentang pembunuhan itu, banyak yang mendukung satu atau lebih teori konspirasi. Berikut ini 5 teori konspirasi terkait dengan pembunuhan JFK yang dihimpun ABC News. 1. Soviet pelakunya. Dan Uni Soviet terlibat dalam Perang Dingin saat itu. Teori konspirasi menyatakan bahwa Perdana Menteri Soviet, Nikita Khrushchev, begitu malu karena harus mundur setelah krisis misil Kuba yang ia perintahkan untuk menyasar Kennedy. Tan anggota marinir, Oswald sudah 2 kali mengunjungi Uni Soviet dengan istrinya, Marina. 2. Mafia pelakunya. Teori inilah yang banyak diyakini publik AS. CIA memiliki kontak dengan kelompok ini untuk membahas membunuh presiden. Hanya, presiden yang disasar untuk dibunuh adalah Fidel Castro, Presiden Kuba. Mafia berinvestasi dalam bisnis kasino dan investasi lainnya yang menguntungkan di Kuba sebelum revolusi komunis Castro, menurut satu versi teori. Invasi Kennedy yang gagal ke Teluk Babi mengakhiri setiap harapan kejahatan terorganisir Amerika itu untuk kembali ke Kuba. Selain itu, mafia tak menyukai langkah saudara JFK, Jaksa Agung Robert Kennedy, yang menabuh genderang perang dengan tekadnya menggulung mafia. Dengan membunuh JFK, maka Robert Kennedy akan mati langka. 3. Kuba pelakunya. Mengingat bahwa agen AS mencoba membunuh Presiden Kuba Fidel Castro berkali-kali, maka berdasarkan teori ini, 4. Lyndon Johnson pelakunya. Siapa yang paling diuntungkan dari pembunuhan Kennedy? Telunjuk juga terarah kepada Lyndon Johnson, pria yang menjadi penggantinya. Inti dari teori ini adalah bahwa Johnson termotivasi oleh ambisinya menjadi presiden.
menerima tawaran bantuan dari anggota CIA dan Taipan kaya atau para konglomerat yang percaya bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan lebih di bawah pemerintahan Johnson. Menurut salah satu versi teori, Johnson dibantu dalam plot itu oleh orang lain yang di kemudian hari menjadi Presiden AS, George H.W. Bush, seorang pejabat CIA yang sedang naik daun yang kebetulan berada di Dallas pada hari pembunuhan itu. 5. CIA pelakunya. Central Intelligence Agency atau yang biasa disebut CIA, pada masa itu ibarat hantu bagi publik AS. Badan yang didirikan pada 1960 ini memiliki reputasi pembunuhan politik tingkat tinggi. The Dallas police, on the one hand, they were committing all of the resources to trying to solve the crime. Satu teori menunjukkan bahwa Oswald adalah seorang agen CIA dan berkasnya dirusak setelah pembunuhan untuk membuatnya tampak sebagai seorang komunis dan pelaku tunggal. Dalam laporan pada 1978, Komite Kongres menemukan bahwa tidak ada indikasi Oswald pernah punya kontak dengan CIA.